Hakko Isshu merupakan ideologi yang digunakan oleh Jepang untuk memperluas wilayah kekaisarannya selama masa Perang Dunia Kedua. Ideologi ini menjadi alasan ekspansi Jepang ke negara lain dengan dalih persaudaraan universal, yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Selama masa Perang Dunia II, Kekaisaran Jepang dipimpin oleh Kaisar Hirohito dengan gelar Anumerta Kaisar Showa. Di bawah kepemimpinannya warga dunia menyaksikan perubahan drastis dari negara Jepang. Kedudukan kaisar dianggap oleh banyak orang sebagai sosok dewa, sebuah ideologi yang didukung sekte Buddha dan Shinto di Jepang. Bangsa dan ras Jepang juga dipandang sebagai pilihan dan perlindungan ilahi, atau dikenal dengan konsep Kodo. Ajaran Kodo mempromosikan subordinasi individu kepada negara dan mendorong ekspansi imperialis. Pemerintahan Hirohito menganjurkan filosofi ini selama Perang Dunia II, termasuk mengajarkannya di sekolah-sekolah. Kegigihan Jepang untuk memperluas wilayah kekaisarannya terbukti dari banyaknya kuil Shinto yang dibangun di luar Jepang. Selain itu, barisan militer dan kembeitai polisi ditanamkan dengan nilai Bushido untuk mengabdi kepada kaisar agar berani berperang. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II dimulai ketika Jepang masuk blok poros yang dipimpin oleh Jerman dan Italia pada tahun 1940 dengan menandatangani Fakta Tripartit. Dengan bergabung dalam aliansi, maka ketiga negara tersebut telah sepakat untuk saling membantu jika salah satu diserang oleh negara yang belum terlibat dalam perang. Setelah bergabung dengan aliansi poros, Jepang semakin berani bermanuver menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Hingga puncaknya melakukan serangan besar ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang berujung pada peristiwa mengerikan sepanjang sejarah yang dikenal sebagai tragedi bom atom. Setelah berakhir masa-masa penuh kegelapan itu, Kaisar Hirohito akhirnya mulai melunak. Di mana bom Hiroshima dan Nagasaki telah mengubah Jepang dan segalanya. Segera setelah perang Hirohito meninggalkan keilahian Kaisar, dan menandatangani konstitusi baru yang dirancang oleh Amerika. Dia mengunjungi Hiroshima pada tahun 1947, dan terus meratapi kematian di dua kota itu sepanjang hidupnya. Dia juga mengungkapkan beberapa penyesalan atas perannya dalam perang. Kehancuran dua kota Jepang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, setelah sebelumnya Italia dan Jerman menyerah kepada sekutu. Tragedi ini menjadi pembelajaran bagi Jepang yang masih tertinggal dari negara-negara Barat, dalam bidang teknologi militer dan sekaligus menjadi simbol dari kebangkitan Jepang. Setelah tragedi tersebut Jepang bangkit menjadi negara maju, dengan teknologinya yang semakin canggih dan mendominasi di wilayah Asia. Semua ini tentunya berkat sistem pendidikan Jepang yang telah diajarkan turun-temurun sejak zaman Koshugunan Tokugawa. Untuk memahami bagaimana Jepang bisa bangkit kembali dan semaju sekarang ini, kita perlu menelusuri lebih dalam apa saja yang mereka pelajari hingga bisa menjadi negara maju. Restorasi Meiji merupakan sebuah peristiwa politik yang terjadi di Jepang pada tahun 1868. Peristiwa ini merupakan peralihan kekuasaan dari klan Tokugawa yang telah memerintah Jepang selama lebih dari 260 tahun, yang digulingkan oleh sekelompok aktivis politik yang menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mencapai kesuksesan dan mengembalikan keluarga kekaisaran ke kekuasaan. Setelah berhasil menggulingkan keshogunan Tokugawa, Kaisar Matsuhito mengadopsi gelar pemerintahan Meiji yang berarti pemerintahan yang tercerahkan. Restorasi Meiji hampir secara universal dianggap sebagai garis pemisah antara Jepang tradisional dan Jepang modern. Pada masa keshogunan Tokugawa keilmuan dan kesusastraan Jepang berkembang pesat. Di masa itu para samurai dan rakyat jelata telah belajar membaca, menulis dan berhitung di banyak sekolah kuil terakoya. Mereka juga mempelajari ilmu kedokteran, militer dan seni praktis di sekolah swasta Shijuku. Setelah pemerintahan Meiji berkuasa, Kekaisaran Jepang dengan cepat mengadopsi keilmuan dan budaya Barat untuk meningkatkan modernisasi negara di berbagai bidang. Apalagi sebelumnya,
Jepang telah menganut peradaban timur yang berpusat pada ajaran Konfusianisme, Shintoisme dan Buddhisme. Pada periode Keshogunan Tokugawa, mereka memberlakukan kebijakan isolasionis untuk menghindari ancaman dari negara-negara luar, salah satunya dengan cara melarang negara-negara Eropa melakukan transaksi dagang di sekitar wilayah pelabuhan dan hanya membolehkan Belanda. Sehingga puncaknya terjadi tahun 1853, saat Jepang mendapat tekanan dari Angkatan Laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Laksamana Matthew Perry. Pada tahun 1871 Kekaisaran Jepang mendirikan Kementerian Pendidikan pertama untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional. Sensei Oki Takato selaku Sekretaris Kementerian Pendidikan, mengatakan perlunya mendirikan sekolah di seluruh negeri untuk mengembangkan kekayaan, kekuatan dan ketertiban nasional. Sehingga dia mengundang para profesor barat, untuk membantu merancang tatanan sistem pendidikan yang dikenal Gakusei, yang diumumkan secara resmi tahun 1872. Konsep ini tentu berbeda dengan sekolah berbasis kelas yang ditawarkan pada periode Tokugawa. Gakusei membayangkan sistem pendidikan nasional modern, yang terpadu dan egaliter, yang dirancang berdasarkan rencana berjenjang. Meskipun sistem distrik dikatakan dipinjam dari Perancis, namun pendidikan Jepang yang baru saat itu didasarkan pada studi pendidikan Barat, yang secara umum memasukkan unsur-unsur praktik pendidikan di semua negara maju. Di bawah sistem Gakusei, Kementerian Pendidikan bersama dengan pejabat setempat, mulai mendirikan sekolah dasar untuk anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun. Pada tahun 1875, sebanyak 24.000 sekolah dasar telah memiliki 45.000 guru dan 1.928.000 murid. Hal ini dapat tercapai dengan menata kembali terakoya di banyak daerah secara bertahap menjadi sekolah modern. Selama restorasi Meiji, bidang pendidikan semakin diperhatikan, di mana Kekaisaran Jepang mengundang 2 profesor dari Amerika Serikat. Profesor David Murray yang diminta menjadi penasihat dari Kementerian Pendidikan, dan Profesor Marion Scott sebagai pembimbing pelatihan guru, dan sekaligus memperkenalkan kurikulum Amerika di sekolah-sekolah Tokyo. Di bawah pemerintahan Meiji, terjadi perkembangan sangat pesat di sektor industrialisasi Jepang, yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan besar, yang memproduksi besi, baja, kapal, rel kereta api dan barang industri berat lainnya. Seketika itu Kekaisaran Jepang berubah dari negara agraris, menjadi negara raksasa industri yang sangat maju. Padahal dalam beberapa dekade sebelumnya, pedagang dan produsen dianggap sebagai kelas masyarakat rendah di bawah Keshogunan Tokugawa. Selain itu Kekaisaran Jepang membangun ekonomi dan kapasitas militernya dengan cukup baik untuk menghindari penjajahan. Di saat yang sama, Kekaisaran Jepang juga akan menjadi kekuatan kekaisaran utama dalam beberapa dekade setelah kematian Kaisar Meiji. Kemajuan Jepang selama era Meiji tidak hanya ditandai dengan pendidikan modern dan pesatnya industrialisasi, tetapi juga melakukan reorganisasi penguatan militer dengan cepat dan masif. Dimulai sejak zaman Oda Nobunaga, prajurit Jepang telah menggunakan senjata api di berbagai pertempuran untuk memberikan efek besar ke lawan mereka. Salah satu upaya penguatan militer yang dilakukan oleh Kaisar Meiji, yaitu dengan mendirikan Akademi Militer Gaya Barat untuk melatih prajurit baru, dengan cara mendatangkan pelatih dari Perancis, Prusia dan negara barat lainnya. Di sini mereka mengajarkan wajib militer tentang taktik dan persenjataan modern kepada para tentara. Sehingga reorganisasi ini membuat Kekaisaran Jepang memiliki kekuatan militer dunia yang besar dan ditambah dengan kapal perang, mortir hingga senapan mesin. Hal ini dibuktikan sewaktu Kekaisaran Jepang berhasil mengalahkan pasukan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama tahun 1894. Bahkan kekuatan militer Jepang mampu mengejutkan negara-negara Eropa dengan mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904. Era Meiji adalah awal dari setengah abad peperangan, ekspansi dan imperialisme yang dilakukan Kekaisaran Jepang. Dengan armada militernya yang kuat dan modern, dalam kurun waktu 30 tahun Kekaisaran Jepang telah berhasil menaklukkan wilayah semenanjung Korea, Formosa,
Kepulauan Okinawa, Manchuria dan sebagian besar Asia Timur. Selama periode Meiji, yang berakhir dengan kematian kaisar pada tahun 1912, negara Jepang telah mengalami perubahan sosial, politik dan ekonomi yang signifikan, termasuk penghapusan sistem feodal dan penerapan sistem pemerintahan kabinet. Selain itu, rezim baru ini semakin mendorong perdagangan bebas dan mengutamakan peningkatan kekuatan militer, yang akhirnya mendorong Jepang masuk ke panggung dunia. Kisah Perang Dunia memang sangat tragis selama peradaban manusia. Tak ada yang menyenangkan dari perang, kehancuran adalah konsekuensi pasti dari perang, majunya teknologi bahan peledak, tingkat kerusakan oleh serangan militer bisa lebih parah dibanding abad-abad sebelumnya. Hirohito adalah kaisar Jepang dari tahun 1926 hingga kematiannya pada tahun 1989. Ia mengambil alih kekuasaan pada saat sentimen demokrasi meningkat, dan Jepang segera berubah menjadi ultranasionalisme dan militerisme. Selama Perang Dunia II, Jepang menyerang hampir semua negara tetangga di Asia, bersekutu dengan Nazi Jerman dan melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Dengan menelan rasa pahit setelah mendengar berita kekalahan dari kaisar, yang tak pernah sekalipun didengar oleh rakyat, bergaung melalui siaran radio untuk membawa berita bahwa Jepang telah menyerah. Salah satu pukulan terbesar bagi mereka adalah jatuhnya bom atom di dua kota besar Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kedua bom ini menewaskan sekitar 120.000 hingga 140.000 orang dalam hitungan menit, dan jumlah yang sama meninggal akibat radiasi nuklir pada minggu, bulan dan tahun berikutnya. Bukan hanya terpuruk karena jutaan orang terenggut nyawanya dalam tragedi itu, rakyat Jepang yang tersisa pun menjadi was-was dengan nasib mereka di masa depan. Perlu diketahui bahwa Jepang telah menggelontorkan banyak sekali dana untuk kepentingan perang. Pada satu titik nyaris semua pabrik yang ada dialihfungsikan untuk membuat senjata serta amunisi. Maka dari itu setelah kekalahan, Jepang seakan-akan dipaksa untuk kembali ke titik nol. Di saat keadaan negara sudah sedemikian hancur, bukannya bertanya tentang berapa tentara yang tersisa, Kaisar Hirohito justru menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa. Pada awalnya para jenderal menjawab dengan tegas kepada Kaisar, bahwa mereka mampu menyelamatkan dan melindungi Kaisar tanpa bantuan guru. Mereka heran mengapa sang Kaisar justru mempertanyakan tentang guru, bukan tentang kondisi pasukan militernya. Kemudian Kaisar Hirohito menjelaskan kepada mereka, bahwa Jepang telah jatuh dan hal itu dikarenakan kita tidak belajar dari mereka. Jepang memang kuat dari segi persenjataan dan strategi perang, tapi nyatanya mereka tidak mengetahui bagaimana cara membuat bom yang dahsyat, seperti yang telah membumi hanguskan kota Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar berpendapat kalau mereka semua tidak dapat belajar, bagaimana mungkin mereka akan mengejar ketertinggalan dan bangkit lagi dari keadaan ini. Mendengar hal tersebut, maka akhirnya dikumpulkanlah sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kota. Jumlah guru yang tersisa pada saat itu kurang lebih 45.000 guru. Kaisar Hirohito dengan penuh harapan, mengatakan kepada seluruh pasukan dan juga rakyat Jepang, bahwa kepada para guru sekarang kita akan bertumpu, bukan lagi kepada kekuatan pasukan. Hal ini menunjukkan betapa bernilainya seorang guru di mata Kaisar. Momen ini pula yang menjadi tonggak kebangkitan Jepang, sehingga menjadi salah satu negara maju hanya dalam kurun waktu 20 tahun. Jika melihat kondisinya yang hancur lebur saat itu, dunia memprediksi paling tidak Jepang membutuhkan waktu, kurang lebih 50 tahun untuk dapat bangkit kembali. Pakar sejarah Jepang dari Universitas Indonesia yakni Profesor Susi Ong, mengatakan bahwa hal yang dilakukan Jepang setelah kalah, adalah melakukan introspeksi dan membangun kembali pendidikan, dengan ideologi yang baru. Para akademisi dan birokrat Jepang segera melakukan riset untuk mencari tahu penyebab kekalahan. Dari hasil riset tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa ada kesalahan fatal pada kebijakan dan filosofi pendidikan selama ini.
Meski pemboman menyisakan trauma yang mengerikan, namun kelas-kelas untuk sekolah sudah mulai dibuka kembali pada 21 Agustus 1945. Bahkan pada hari itu para kepala sekolah nasional bertemu dan membahas cara memulihkan sekolah dan membuka kembali kelas. Berdasarkan diskusi ini, pemerintah meminta sekolah-sekolah di kota Hiroshima untuk dibuka kembali mulai tanggal 15 September. Tepat 1 bulan setelah pengumuman kalah perang, pemerintah Jepang melalui Menteri Pendidikan mengeluarkan pedoman kebijakan pendidikan untuk pembangunan Jepang baru yang berisi 11 pedoman kerja. Salah satu pedoman berbunyi, pendidikan bertujuan memperluas wawasan dan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir secara ilmiah, membina semangat cinta damai dan meningkatkan moralitas rakyat. Secara singkat, pendidikan Jepang dengan kurikulum baru berupaya untuk membentuk karakter siswa dengan kapasitas mereka untuk berpikir rasional dan ilmiah. Hal ini karena pada masa itu, masyarakat Jepang memiliki standar ilmiah yang rendah. Kemudian pendidikan juga berupaya membangun kepribadian siswa, agar mereka tidak akan disesatkan oleh para pemimpin. Hal ini dilatar belakangi oleh hasil evaluasi dan introspeksi, yang mengungkapkan bahwa pada masa perang banyak penduduk Jepang mudah disesatkan dan diarahkan oleh pemimpin. Untuk membangun sistem pendidikan tinggi, diterbitkanlah program studi pertama tahun 1947. Program studi ini juga dipakai sebagai standar kurikulum di seluruh sistem sekolah. Program ini dibuat dengan mengacu pada kurikulum Amerika Serikat. Pada saat itu program studi juga digunakan sebagai proposal tentatif untuk memberikan pedoman bagi para guru. Pada dasarnya ada dua pendekatan ketika merumuskan kurikulum, yakni satu berfokus pada pengajaran pengetahuan, dengan cara yang sistematis dan satu lagi berfokus pada apa yang siswa tertarik pelajari. Kemudian pada bulan April 1947, sistem sekolah baru mulai diterapkan yaitu sistem 6 tahun bagi sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun sekolah menengah atas. Pada tahun 1958, Jepang memperkenalkan pendidikan yang mendorong sistem pendekatan pengajaran kepada siswa. Hasilnya seiring dengan penerapan kebijakan baru, kualitas pendidikan Jepang mulai meningkat pesat. Dalam studi sains yang dilakukan pada tahun 1969, pada siswa kelas 5 dan kelas 9 di 18 negara, siswa Jepang menduduki peringkat teratas di dunia. Setelah hasil survei tersebut dipublikasikan, pendidikan di Jepang menjadi fokus perhatian internasional. Pendidikan diyakini merupakan salah satu faktor yang memungkinkan pemulihan ajaib Jepang dari tragedi perang dan kehancuran. Kini Jepang telah menjelma sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.